Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di sini saya pribadi, Bung Cepri, selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel saya, dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab Seputar Dunia Lain, edisi religi. Kami akan membahas kelanjutan, yaitu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kembali kepada untuk seluruh para pendengar, para penggemar dan seluruh sahabat-sahabat kita di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana. Mari kita simak sama-sama jalannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya kita dapat menambah wawasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Semua apa yang diuraikan tentang sifat-sifat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara perinci ataupun garis besar dalam bab akidah kita di atas, berbentuk isbat atau ketetapan ataupun nafi, meniadakan, semua itu adalah menurut kitab yang diturunkan Allah berupa Al-Quran dan keterangan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pemahaman akidah orang-orang terdahulu daripada kita, seperti para sahabat, tabi'in, salaf, dan sistem yang dianut oleh umat-umat yang senantiasa dapat petunjuk yang benar sampai saat ini. Kita merasa wajib dan menerima nas-nas kita dan sunnah sesuai menurut aslinya, yang selaras dan layak bagi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjauhi arti yang tidak sebenarnya atau menakwilkan kepada yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Al-Quran dan hadis. Kita tidak dapat membenarkan sikap untuk tidak memahami sebagaimana mestinya takfil ayat Al-Quran, atau berlebihan tidak menurut semestinya atau hulat dengan memberikan tamsil atau bagaimana cara dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini dengan keyakinan atau seyakin-yakinnya bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran atau yang dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW adalah benar dan tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana firman Allah SAW, afala yadababbaru nal Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi tilafa kasyira. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan berbagai pertentangan di dalamnya. An-Nisa ayat 82. Bertentangan dalam berita berarti kebohongan satu sama lain, ini mustahil bagi Allah dan Rasul-Nya. Maka siapa yang mengatakan bahwa terdapat pertentangan arti ayat atau bertentangan sesama hadis Rasulullah SAW, ini berarti bahwa hatinya dan maksudnya sudah tidak benar lagi. Hendaklah segera dia minta ampun dan taubat kepada Allah. Begitu pula kalau terdapat keraguan-keraguan atau tergores di hati atau waham terhadap tidak keraguan atau tidak benaran Al-Quran, atau ketidakpengertian atau pengertian atau kurang paham, maka hendaklah segera menambah ilmu pengetahuan atau memperluas pemahaman sehingga sampai menerima kebenaran. Dan apabila belum juga menemukan kebenaran, hendaklah segera menyerahkan diri kepada Allah dan menghilangkan segala keraguan-keraguan dan bersikap seperti sikap yang benar-benar dalam ilmunya, sebagaimana yang disebutkan Al-Quran, yaitu warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan orang-orang yang dalam ibnu pengetahuannya berkata, kami percaya iman kepada ayat-ayat tersebut, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Ali Imran ayat 7. Ketahuilah sesungguhnya
tidak satu pun terdapat pertentangan antara ayat-ayat ataupun antara Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menginjak tentang iman kepada malaikat. Dan kita mempercayai malaikat-malaikat Allah dan mereka semuanya hamba-hamba Allah yang mulia, sebagaimana firman Allah, bala ibadun mukrimun la yasbikunahu bil qali wa hum bimarihi ya'malun. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak pernah mendahulinya dengan perkataan dan mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah. Al-Anbiya ayat 26 hingga sampai ayat 27. Para malaikat itu dijadikan oleh Allah SWT dan mereka selalu mempertimbangkan diri atau memperhambakan diri kepada Allah dan patuh akan segala perintahnya. Firman Allah dalam Al-Quran, wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wala yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan para malaikat yang berada di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh dan sombong untuk menyembahnya, dan tiada pula mereka merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Malaikat-malaikat itu tidak dijadikan Allah dalam bentuk tubuh besar dan dapat dilihat, dan sewaktu-waktu Allah memperlihatkan kepada hambanya sebagaimana sewaktu-waktu Allah memperlihatkan kepada hambanya sebagaimana Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril yang berbentuk dengan 600 sayap di atas langit, dan juga waktu Jibril dalam bentuk seperti kayak malaikat Jibril dalam bentuk seperti manusia berbicara dengan Maryam, dan pernah pula malaikat Jibril datang dalam wujud seorang laki-laki yang belum dikenal sebelumnya. Tidak pula terdapat tanda-tanda Jibril sebagaimana orang yang datang dari tempat jauh dengan wajah yang sangat putih dan pakaian yang serba putih pula dan rambut yang hitam. Jibril duduk dekat Nabi Muhammad SAW. Dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi Muhammad SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Jibril bertanya kepada Nabi dan Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian Nabi pun menyampaikan para sahabat yang hadir setelah Jibril pergi bahwa yang datang adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama Allah. Dan kita mempercayai bahwa malaikat itu mendapat tugas yang berbeda sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Allah SWT. Seperti malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak sama-sama kelanjutannya, bahwa malaikat Israfil bertugas meniup terompet hari kiamat dan hari berbangkit di palang masyar atau di padang masyar. Malaikat maut yang bertugas mengambil nyawa dan yang meninggal. Malaikat yang bertugas menjaga alam meniupkan roh bagi janin dalam rahim. Malaikat yang menjaga manusia kiri dan kanan mencatat segala amal perbuatannya sebagaimana firman Allah, anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Seorang malaikat di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat yang selalu mengawasi dan hadir. Surat Qaf ayat
17 sampai 18. Dan ada pula malaikat yang bertugas menayangkan mayat dalam kubur tentang siapa Tuhannya, apa agama, dan siapa nabinya. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yutabbidullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yadhillu wa yudhillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha'u. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan, yang artinya bulan yang diturunkan kepada Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan berbeda dengan membedakan antara hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Dan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya serta sekaligus menasihatkannya sebagaimana firman Allah, musaddiqul lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi, membenarkan apa sebenarnya dari kitab-kitab dan sebagaimana batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Al-Maidah ayat 48. Allah menasihatkan kitab-kitab sebelum Al-Quran kedaluarsa dan menjadikan kitab Al-Quran dengan penuh terpelihara dan tidak dapat diubah-ubah oleh tangan manusia sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la hafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang benar-benar memelihara. Al-Hajr ayat 9. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di tanah air Indonesia. Karena waktu jualan kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Insya Allah akan saya sambung kembali. Ini hanya tinggal beberapa bait saja karena waktu jua. Mudah-mudahan yang baru saja saya uraikan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan agama kita dengan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk malaikat-malaikat yang ada di dalamnya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian baik sengaja saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.